Kalau yang ini dia harganya mahal, tapi setelah kata kalian dapat profiling dari juara-juara champion seluruh dunia. Hai Founders People, balik lagi bersama Christian. Di sini, di depan kalian ini ada 4 mesin roasting home roaster atau kurang lebih pakai tenaganya yaitu hot air atau radiation yang kita bilang, ada bisa bilang ada radiation juga. Jadi di sini ada link yang mungkin terkenal banget karena ini di rilisnya sama kerjasamanya sama Ona Coffee dengan toolsnya Nucleus. Terus aslinya sih yang bikin namanya Cafe Logic. Yang kedua, yang kecil ini adalah Sunbox R1. Terus yang baru datang lagi ini adalah generasi atau kakaknya yang besar yaitu Sunbox R2. Dan yang terakhir yang sempat viral juga adalah Suji WE100. Habis gini kita bakal bahas satu-satu kurang lebih kekurangan dan kelebihan dari mesin ini apa. Jangan kemana-mana. Ya, jadi mesin pertama yang sempat viral ini adalah Suji WE100 atau diproduksi sama William Edison ya. Dan sempat bikin heboh juga karena istilah kata ini tujuannya awalnya adalah untuk sampel roaster. Cuman kalau sekarang ini dengan banyaknya slow bar dan exotic coffee, mesin ini akan jadi teman kalian yang sangat-sangat bagus banget kalau kalian mau mulai usaha mesin roasting kecil-kecilan dengan kapasitasnya di 100 gram. Tapi kalau kita pernah trial sendiri yaitu kapasitasnya 125 gram juga bisa masuk sebetulnya. Nah, di mesin ini juga ada coolernya ya, built-in cooler. Jadi kalau kalian habis selesai ini bisa langsung cooling di sini. Terus ini juga ada rilisannya juga di sini. Nah, kalau yang zaman dulu ini nggak ada tutupnya. Kalau sekarang ini seri yang terakhir ya dari Suji atau William Edison sudah dikasih semua kalau saya bilang. Jadi ini kalian bisa masuk ada tempat buat masukin biji juga dan udah ditaker kurang lebih kalau penuh di maksimum 125 gram. Terus sini juga ada ini hot air atau ada airflow buat ini kontrol hot air kalian. Saya taruh di sini ya, hot airnya di sini. Ada shaft collector juga sudah. Jadi sebenarnya kalau kalian yang pengen benar-benar mendalami roasting, mungkin kalau kalian sebelum upgrade atau itu belajarnya yang kalau ngerosting ya di sini. Karena di sini juga ada built-in timer, terus bisa koneksi Bluetooth juga dan bisa connect juga ke Artisan Pro Roaster. Harganya range antara di 18, kalau yang seri Celestial ini mungkin bisa di 26 atau 22 juta. Bisa kontak langsung ke William Edison atau Suji kalau pengen tahu. Oke, ini pengoperasiannya adalah menggunakan gas ya. Jadi kalau kalian bisa ini sudah ada yang edisi terbaru sudah ada konektor ke gas yang besar juga atau tabung melon atau tabung 12 kilo juga bisa. Tapi bisa juga pakai tabung yang untuk kompor portable atau ini. Jadi kalian bisa roasting di mana aja, cuman butuh colokan satu biar drumnya bisa muter. Nah, fiturnya tapi tidak bisa diatur lagi untuk drum speednya. Jadi drum speednya akan konstan terus di sini. Bahannya juga sudah diupdate, mungkin ini kayak cast iron juga di dalam. Nah, kurang lebih kejelekannya apa? Yang pasti harganya mahal buat ukuran sebuah sampel roaster, walaupun kalau dibandingin sama Probat, ini itu masih hitungannya murah banget. Kalau yang regular juga punya itu, dan manometernya juga sudah upgrade. Ini manometernya juga sudah upgrade, tapi ini benar-benar kalian harus full control manual karena ya kalau kalian pengen belajar manual roaster ya sebenarnya di Suji ini salah satu alatnya. Dan kejelekan lainnya adalah walaupun ada built-in cooler, kalau saya sih saranin kalian harus punya cooler tambahan lagi karena sebenarnya kalau kalian pengen extra cooling pendinginan ini nggak cukup untuk sebuah mesin roasting. Dan bobotnya yang lumayan berat juga, kita belum nimbang berapa sih, tapi ini lumayan berat banget kalau kalian pengen tahu. Overall kita kadang-kadang pakai, dan buat kopi-kopi full wash ini bisa direkomend banget. Habis ini kita bakal masuk ke mesin roasting selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat lagi, ini adalah yang
kedua, yaitu ini mesin paling fenomenal dan bakal lumayan sering bakal kalian lihat juga karena bakal dipakai di kompetisi World Coffee Roasting dan ICRC atau Indonesia Coffee Roasting Championship, yaitu Nucleus Link. Jadi sekarang ini kompetitor nih banyakan bawanya adalah Link ini gitu karena dia harganya lebih murah dibandingkan Ikawa. Yang kebetulan kita nggak review kali ini karena menurut kita masih over budget. Dan ini diproduksi sama Cafe Logic dan bekerja sama dengan Nucleus. Nucleus sendiri itu adalah Sasa Sestic, orang yang di belakangnya. Fiturnya sama, yaitu di sini ini adalah buat kalian ini bisa ngelihat window chambernya, dan di sini kita setting roastingnya based on density. Dan keunikan dari mesin ini adalah kita tidak perlu preheat atau menunggu preheat yang lama, tidak seperti Suji WE100 yang kita harus nunggu untuk pemanasan drumnya yang cukup lama sampai akhirnya suhunya stabil baru bisa masuk. Kalau Nucleus Link ini tidak bisa di preheat gitu. Dan softwarenya juga free, keunggulannya itu karena softwarenya free, jadi kalian beli ini software akan update secara gradually tergantung dari itu, dan kalian bisa sharing tuker informasi karena kita pakai softwarenya satu. Jadi kalian bisa mungkin download istilah kata profiling dari roster-roster lain. Makanya ini kenapa Link sangat disukain banget sama kompetitor-kompetitor. Untuk apa sih Link ini? Kita juga pakai Link ini buat beberapa kopi karena hasil resultnya memang istilah kata hasil resultnya bersih banget ya gitu istilah kata. Tapi untuk ketahanan beansnya itu tidak sebagus yang mungkin Suji WE100. Jadi kalau kalian misalkan itu seduh mungkin harus segera habis gitu. Terus kapasitasnya sendiri juga mentok di 100 gram, jadi nggak bisa ditambah lagi untuk Link ini. Nggak bisa ditambah lagi 100 gram, jadi kalau kalian mau jual pack-packan 100 gram berarti harus roasting 2 kali. Dan versi harganya kalau kejelekannya kurang lebih apa ya kalau Link ini, ya mungkin harganya yang lumayan mahal ya, di 40 jutaan, 36 sampai 40 jutaan kalau kalian pengen tahu di toko hijau. Ada versi lebih murahnya, tapi kalau review beberapa orang sih namanya Cafe Logic yang warnanya hitam ini, dia nggak semahal Link ini, tapi katanya sih build quality-nya berbeda. Kalau ini kita udah tes sendiri, back to back-nya ini bagus banget. Tapi ya itu sekali lagi harganya mahal dan kapasitas hoppernya yang kecil. Emang cocok buat kalian. Tujuannya adalah yang pengen berkompetisi tapi pengen roasting on the spot sendiri. Habis gini kita bakal masuk ke mesin selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke mesin roasting yang istilah kata paling murah dari harganya. Dari 4 yang saya tunjukin tadi, ini yang paling murah ya, di harganya kurang lebih 12,5. Kalian sudah dapat satu mesin roasting smart dan sudah dapat cooler juga, dan istilah kata sudah dapat sarung tangannya juga. Ini namanya Sandbox R1. Diproduksi sama perusahaan Taiwan dan bertujuannya adalah memang buat home roaster banget. Kapasitasnya dari 100 sampai mentok di 150 gram. Nah, dia punya chamber seperti ini. Jadi kalau kalian mau masukin, nah kita bisa kayak gini. Sini ada kacanya juga kecil. Terus di sini. Nah, tapi kalau kalian ini yang harus kalian pikirin adalah dia harus bisa ditarik. Tapi nggak usah khawatir karena dikasih sarung tangan sama sandboxnya juga buat kalian bisa narik biji ini. Terus di sini juga ada shaft collector dan pengoperasiannya adalah bisa dari handphone baik Android ataupun dari Apple kalian. Dari iOS atau Android ini nggak masalah, dan itu ada kurvanya juga dan ada mode otomatisnya juga, dan kita sudah tes dan sudah udah trial back to back juga. Nah, perbedaannya sama Link apa? Yaitu karena harganya yang murah, kita harus upgrade untuk advance profile-nya. Nah, di situ ada beberapa macam single origin yang bisa kalian pilih dari orang-orang juga yang gunain ini. Buat siapa kurang lebih Sandbox R1 ini buat kalian para homebrewers istilah kata yang pengen coba usaha roasting sendiri. Tapi kalau buat istilah kata mungkin kalau buat jualan mungkin harus dipikirin dulu ya, karena ini mungkin ketidakpraktisannya ini saat ngeluarin ini mungkin akan jadi PR kalau kalian mau ngerosting back to back. Jadi kayak gitu.
Kejelekannya apalagi ya? Ya itu mesti sering dibersihkan. Jadi kalau kalian sudah 12 kali roasting, ini mesti dibuka terus dibersihin lagi karena akan cepet banget kotor. Dan aplikasi yang berbayar sebulan 85.000, istilah kata ya lumayan berasa juga kalau kalian total secara 12 kali gitu. Tapi secara overall ini oke banget sih mesin ini karena bisa hadirin hasil roastingan yang nggak kalah sama mesin-mesin komersial lainnya. Habis ini kita bakal masuk ke mesin yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke Sunbox R2. Jadi ini adalah generasi yang lebih baru dibandingkan Sunbox R1. Keunggulannya adalah dia bisa ngerosting sampai kapasitas mentok di 550 gram. Dan ini build quality-nya kalau kita pegang sendiri memang jauh lebih solid ya dibandingkan yang R1 ya kalau kita lihat sendiri ya tadi. Dan di sini juga ada kaca jendelanya. Kalau tadi kan kalau Sunbox di R1 ini kan kita nggak bisa ngelihat, istilah kata kita pasrah aja pada sama aplikasinya. Tapi kalau saya sendiri sih saya ngelihatnya dari aroma kalau di Sunbox R1. Sementara kalau di sini ini dikasih kaca segede gaban sama Sunbox R2 walaupun nggak ada built-in lampunya kayak di si adiknya di R1. Nah, keunggulannya adalah di sini kita bisa masuk sini, bijinya masuk sini sampai kapasitas 550 gram. Terus dia akan mulai ngerosting dan akan koneksi dengan aplikasinya juga. Jadi kalian cuma butuh satu aplikasi, nggak perlu download aplikasi lebih-lebih. Tinggal nanti konektivitasnya gimana, dia akan berubah di aplikasi softwarenya, yaitu Sunbox R2 pada saat dia ngedetect kalau ini R2. Cara rilisnya juga nggak seribet di adiknya R1, jadi kalian bisa di sini karena pegang ini terus kita rilis kayak gini. Nah, di bijinya akan rilis ke sini. Harganya di 36 juta udah termasuk cooling system. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau di kita buat slow bar ini istilah kata mesin ini masih sangat-sangat mumpuni banget untuk produksi filter-filter eksotik ya. Idealnya di berapa gram? Yaitu idealnya ada di 300 gram. Cuman PR-nya, kejelekannya adalah ya harganya mahal dan masih harus upgrade advance profile. Kejelekannya lainnya adalah advance profile-nya belum sebanyak R1. Mungkin karena penggunanya R2 ini masih sangat-sangat sedikit ya dibandingkan R1 karena namanya juga masih baru. Gitu kalau dari segi build quality ini bagus banget, tapi balik lagi harganya unda-undi sama Link. Kalau bisa kita lihat. Terus ini juga di softwarenya kayak lebih pinter juga, kayak di Dusty lebih pinter. Jadi kalian ini ada mode preheating atau mode pemanasan drum. Kalau kita lihat juga pemanasnya di tengah sini tuh dia adanya di tengah. Jadi otomatis kalau kita ngerasa sebetulnya untuk kerataan hasil roastingan ini jauh lebih baik dibandingkan adanya yang R1. Kurang lebih gitu. Habis gini kita bakal masuk kesimpulan. Oke, kita pada kesimpulan akhir. Kalian pasti nggak sabar kan? Kurang lebih kita rekomendasi yang mana sih? Kalau saya bilang sih setiap mesin ini punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi kalau yang ini dia harganya mahal, tapi istilah kata kalian dapat profiling dari juara-juara champion seluruh dunia. Dan softwarenya akan update terus tanpa berbayar lagi. Nah sementara kalau yang ini kalian bisa belajar kalau pakai sistem mesin roasting yang lebih besar, yang pakai sistem API, ini versi mininya banget, jadi kalian bisa belajar banget. Dan buat beberapa jenis kopi, contoh kayak kopi-kopi full wash, kita merasa kayak lebih keluar aja aromatiknya di sini. Untuk di Suji W100 ini, kelemahannya adalah ya full kontrol manual, tidak ada aplikasi yang bisa kalian jadikan istilah kata smart app, tidak seperti ketiganya ini. Jadi mungkin kedepannya akan ada aplikasi ini diupdate lagi sama Suji, jadi ada smart app-nya. Terus kalau yang ini sebenarnya ini menurut saya sih best deal banget ya untuk R1 ini. Harganya murah, ketahanan juga oke. Terus ya kalau kalian bisa kompensasi dengan cara bersihinnya atau cara tarik biji dan pasang bijinya yang harus masukin drum dan keluarin drum lagi. Ini sih menurut saya paling ideal dari harga, result, ya cuman kalau kalian bisa kompensasi dengan segala kekurangannya, ini adalah rekomendasi saya. Kalau saya pribadi mungkin saya akan pilih R1 ini. Nah sementara kalau di R2 ini kalau saya punya usaha slow bar, saya mungkin akan beli R2 ini. Karena dia punya kapasitas lebih besar dibandingkan kakaknya,
pengapian juga lebih bagus, hardware-nya juga lebih bagus, tapi otomatis harganya juga lebih mahal. Dan ini fungsinya buat siapa sih? Ini kalau buat para orang yang pengen usaha roaster kecil-kecilan yang jualnya spesifik adalah exotic beans. Nah, mungkin bisa di R2 ini. Tapi kurang lebih kalau kita sebagai founders kita akan milih di Sandbox R1. Nah, menurut kalian gimana? Apakah rekomendasi ini sesuai atau tidak sesuai? Bisa like, subscribe, komen di bawah. Kalau ada mesin roasting yang mungkin kita pengen review lagi, mungkin bisa komen di bawah. Karena masih banyak lagi ya, kayak ada Santoker, terus masih ada lagi Lacone, terus masih ada lagi mesin-mesin sampel roaster lainnya. Kurang lebih gini aja, ini kita bahas secara general, tidak terlalu teknis banget. Semoga bisa menghibur dan sampai jumpa di feed selanjutnya.